Jadi setelah bos Iko ada kerja sama jual beli jo orang Minang, dan orang Minang tuh tahu kalau bos aku punya karyawan orang Minang. Bacerita atau ngobrol-ngobrol relasi. Ngobrol-ngobrol warung lah atau cerita-cerita lapau lah. Orang Minang tadi yo bos tadi. Ji, ente tahu nggak Ji? Apa tuh bos? Gaya bos itu Ji. Ente kece orang Minang tadi kah bos awak? Yo. Ente tahu nggak Ji? Kecanggihan orang Minang. Kenapa Pak ya? Orang Minang itu kalau dia kerja dengan seseorang, baik dengan sukunya maupun bukan suku dia bodohnya itu paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nanti kalau dia pintar, tahu dia dengan taktik apa dikerjakan itu tadi, dia akan mengungguli bosnya itu. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifah dan Zon Nirwana di Mulifah Channel. Ini sebelumnya saya minta maaf buat yang selalu menonton video saya. Kenapa saya selalu menarasikan video saya? Dan saya selalu berbahasa Indonesia supaya penonton itu tahu. Karena penonton saya itu bukan untuk orang Minang saja, tapi untuk seluruh Indonesia kalau bisa, dan orang Indonesia bisa tahu apa itu tentang Minang. Jadi terlepas dari itu semua, orang Minang itu ada yang buruk, ada yang baik juga. Nah, tapi kita harus mencerminkan orang Minang itu sendiri, itu menurut saya. Jadi kalau ada orang Minang yang komennya kasar, bla bla segala macam tentang video saya, nah itu saya anggap dia itu bukan orang Minang. Menurut saya, karena orang Minang itu tidak mencerminkan orang yang seperti itu. Jadi kalau memang ada kekurangan di video saya Decom, itu mohon dikritis dengan baik, dikasih masukan, saya akan menerima. Tapi kalau dengan bahasa-bahasa yang kasar, mimpi ini segala macam, saya membuat video tentang sejarah ini karena saya sudah tahu, karena saya sudah membaca, saya sudah melihat. Saya bukan mimpi, ada yang bilang saya mimpi, ada yang bilang saya gila. Itu datangnya dari mulut-mulut, dari tulisan-tulisan orang Minang sendiri. Nah ini anehnya. Saya memberikan edukasi buat Anda semua. Sedangkan orang yang luar dari Minang itu banyak menerima. Tapi malah datangnya dari orang-orang Minang sendiri yang membuli. Nah ini. Tapi saya nggak patah semangat. Karena penonton saya bukan orang Minang seperti Anda saja. Orang yang suka membuli. Tapi salam hormat buat orang yang selalu support dan memberi kritikan masukan yang positif buat saya. Buat yang tidak, mohon maaf, ke laut aja. Oke? Betul. Oke, kali ini saya sedang bertemu dengan Uda Zon Nirwana yang baru saja datang dari Pemalang dari Jawa. Jadi Daizon ini istrinya orang Pemalang ya Daizon. Betul. Nah, kelebihan Daizon ini adalah dia walaupun dia orang Balai istilah awak kan, anaknya itu insya Allah hafiz Al-Quran satu orang. Alhamdulillah, yang pertama hafiz Al-Quran. Yang kedua, dan nomor 2 lagi proses hafiz Al-Quran. lagi prosesnya. Anak Daizon ini 3 perempuan dan semuanya cantik-cantik, luar biasa sekali. Tidak seperti bapaknya. Jadi kita akan berbicara tentang Dazon, Zon Nirwana. Artinya zon nirwana ini apa Daizon? Zon itu wilayah, nirwana itu keindahan surga. Oh surga, jadi wilayah surga ya. Amin ya Allah. Jadi kita akan berbicara soal baik buruknya orang Minang. Kita buka-bukaan aja. Orang Minang itu baiknya seperamat baik, tapi buruknya juga ada, gitu. Jadi saya akan bertanya tentang pengalaman Dazon di lapangan, pengalaman baik dan pengalaman buruk selama Dazon di lapangan, di pekerjaan dengan orang Minang. Yang pertama pengalaman buruk dulu. Coba Dazon bercerita. Berarti ini ceritanya kancang keburu ya? Keburu dulu. Boleh pakai bahasa Jawa, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Minang. Ada kisah yang sangat memilukan sekali di hati awak. Ada. Sebelum adanya lagu sakitnya di sini, awak lah sakit di sini rumah. What? Bukan pemburuan suku Minang. Kurang Minang banyak jo elok, tapi ada juga kurang elok. Jadi yang kurang elok kok kita contoh untuk supaya jangan kita kerajuan. Iya betul. Contoh untuk pemicu kita, karena sifat-sifat yang kayak ini harus kita buang. Dazon ini asli dari? Asli Wak,
Putra Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Nah, dulu kan di Solo itu ada kisah seorang Robin Hood. Robin Hood. Wah, Robin Hood versi Solo. Oh. Namanya Aladin Banwali, Angku Aladin Banwali. Tahu? Oh iya, beliau itu orang Nagari Kotolaweh tuh. Kotolaweh ya. Kabupaten Solok Juwo. Jadi dulu pengalamannya pernah manjat Monas. Nah, tuh. Itu booming banget ceritanya zaman itu. Oke. Sebelum cerita ini kita lanjutkan, kita kembali kepada pembahasan Dazon Nirwana dulu. Jadi gimana cerita soal pengalaman buruk tadi? Pengalaman buruk itu waktu itu awak bekerja di suatu sampai lah. Mang induk siamang waktu induk samang waktu bos. Siamang kan baru apa Rizal? Bos waktu itu bukan orang Minang. Dia orang selain Minang lah, kita usah disebutkan sukunya. Di situ bekerja lah kurang lebih 3 tahun. Yo di bagian khusus lah situlah di Dalam perusahaan jual beli hasil bumi. Bisa dikatakan awak karyawan tersayang lah. Oh, awalnya ya. Awalnya. Itu bos tuh orang? Bukan suku Minang. Bukan suku Minang. Jadi setelah bos Iko ada kerja sama jual beli orang Minang, dan orang Minang tuh tahu kalau bos aku punya karyawan orang Minang. Bacerita atau ngobrol-ngobrol relasi. Ngobrol-ngobrol warung lah atau cerita-cerita lapau lah. Orang Minang tadi bos tadi. Ji, ente tahu nggak Ji? Apa tuh bos? Gaya bos tuh Ji. Itu kece orang Minang tadi kah bos awak? Ente tahu nggak Ji? Kecanggihan orang Minang. Kenapa Pak ya? Orang Minang itu kalau dia kerja dengan seseorang, baik dengan sukunya maupun bukan suku dia bodohnya itu paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nanti kalau udah pinter, tahu dia dengan taktik apa dikerjakan itu tadi, dia akan mengungguli bosnya itu. Mungkin tujuannya bukan merusak mungkin kali ya, bukan merusak saya sebagai karyawannya gitu. Tapi sama si bos tadi itu kata-kata itu seperti ancaman buat dia, karena dia punya karyawan orang Minang, dan orang Minang itu sendiri yang berkata buruk untuk orang Minang itu. Akhirnya mungkin kepikiran sama si bos tadi, tak pikir ya. Nyong anggar kaki bisa dikuling kayak karawan nih jadi ini. Arti dong? Oh bahasa Indonesia bahasa Minang. Bahasa awak lah. Dan kok ndeko bisa nyugudung dan di karawannya mak. Kawan dan tersayang lu orang Minang lo. Akhir cara alui nyoberantian awak dek bos tadi dengan bahasa adiknya go baru menikah, ndak kemudian adiknya go dulu kerja luar negeri, menikah, dek mentua adiknya go ndak boleh, adiknya tadi untuk kerja ke luar negeri harus di kampung. Dia alasannya kini adik dalam menikah padunya ke luar negeri, terpasu kerja Bang Zon Nirwana go dihandle dek adik dan dulu. Bang Zon tatet dan pakai tapi freelance panggilan sewaktu-waktu butuh dan itu caranya memecat dengan halus. Orang Minang kan baranang ikan di tabek tu lah tahu jantan betino kan, tahu eriang aja gendiang, mendak tahu dak Minang itu. Oh kok cara bos memecat. Awak belum tahu kok kalau bos tu dapat bahasa mereka itu. Akhirnya sakit di situasinya. Kalau salah judoso. Kok salah mungkin ada kok doso banyak. Tapi yang taruh kerajo kok pas kemudian itu bos. Sempat stres hilang semangat. Bingung. Biasanya wak ibarat balindung di baringin gadang, kini baringin kok kenyal, dah boleh itu akibat dari orang Minang itu yang bercerita buruk tentang orang Minang sendiri ke orang lain ya. Orang lain. Nah ini sebagai orang Minang itu ini yang patut tidak perlu dicontoh atau ditinggalkan hal-hal ini. Jadi kalau kita pengen dekat dengan seseorang, nggak perlu kita itu harus menjilat atau menjelek-jelekan orang lain. Nah ini masih banyak untuk daerah Minang bahkan seluruh Indonesia. Jadi kita akan membahas tentang buruk dan baiknya orang Minang. Nah, jadi pengalaman Daejeon tadi, alhamdulillah gini Daejeon sudah bangkit dong dari. Alhamdulillah. Perawat Don itu kurang lebih tidak sampai setahun. Dengan sebab bangkit semangat tadi, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mencari anak-anakku butuh ibaratnya
butuh sosok ayah yang jantan, yang tidak patah semangat. Nah ini patut dicontoh juga buat orang-orang Minang. Orang Minang itu adalah orang yang pantang menyerah. Jadi walaupun dia dihancurkan oleh temannya sendiri, dipecat oleh bosnya sendiri, dia tetap bangkit. Nah, jadi bagaimana deh contoh keterusannya? Keterusannya setelah kejadian itu awak dapat info dari mantan bos tadi mengecek awak. Si Anu mengecek merdeka bawa orang Minang merdeka apa yo? Itu tidak semuanya orang Minang seperti itu. Ada juga orang Minang dari bujangan sampai punya anak cucu tetap dengan bos yang sama. Tidak semuanya orang Minang begitu. Jangan Bapak anggap kata-kata itu tadi disamakan semuanya. Itu kata saya. Kata awak ke bos tadi, tadi hubungan baik ke bos tadi, silaturahmi terjalan baik. Nanti ya namanya senyum-senyum kan jelas lanjut memberhentikan awak. Entah menyasar awak tak tahu kan. Sempat down, akhirnya awak atur jarak yo komunitas orang Minang jadinya oleh mencari orang Minang awak terbayang itu awak malah mereka jadi waktu berapa tahun tuh ya? Aduh, macam trauma kerjasama 3 tahun ada awak ndak mendaki. Pernah di beda kecamatan dari Pemalang itu ada buka warung nasi Padang, warung nasi baru. Awak ingin beli nasi Padang tuh, awak kembali pakai bahasa Jawa. Mas, ungkus segana setunggal. Wak sengaja ngecek sejawa, dah ingin mencarikan identitas wak orang Minang. Ada aja di situ di kecamatan itu showroom punya orang Minang. Wak datang situ duduk sama kawan aja, biasalah ikut-ikut nimbrung-nimbrung jabli oto. Dah wak nampakin sama orang Minang kalinya. Karena trauma tadi. Trauma terluko tadi. Terluko ya. Terluko. Nah, terus dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan mungkin dengan doa anak Job ini, Allah bukalah jalan-jalan yang lain. Mudah-mudahan lebih baik pada jalan yang ditinggalkan itu. Oke. Itu pembicaraan kita sama Bang Zon Nirwana soal pengalaman buruk dengan sesama orang Minang. Ternyata orang Minang ini tidak selalu mendukung saja, tapi demi kedudukannya bisa lo malah bahan sesamanya. Iko cari itu Iko bukan untuk meremehkan orang Minang, tapi untuk motivasi. Jadilah orang Minang dan selalu mengangkat derajat sesama Minangnya. Betul. Walaupun apapun keburukan awak sebagai orang Minang, tidak perlu keburukanku diumbar-umbar keluar dari orang Minang. Orang Minang itu sendiri. Jadi akan karena orang Minang juga, karena orang Minangku banyak bekerja sama itu dari dulu kayak gitu. Pengkhianat kayak gitu satu itu. Baik dari zaman Belanda, itu pengkhianat tuh sifatnya memang kayak gitu. Jadi demi menjilat ke penjajah, nyonjonyo akhirnya dia penjajah nyambil kesempatan untuk divide it impera, untuk saling mengadu domba. Nah, kita akan bergeser sedikit tentang Dazon Nirwana. Tadi kan pengalaman buruk sama orang Minang. Jadi gini, pengalaman terbaik Dazon Nirwana ini dengan orang Minang. Pengalaman terbaik lebih banyak pada pengalaman terburuk. Alhamdulillah. Lebih banyak pengalaman dengan komunitas orang Minang yang baik lebih banyak pada yang buruk. Contohnya dulu di Tanah Abang di Blok A itu dari tahun 95-96 awak kerja semua orang sangka gurun. Nyojai suruh mengalih. Saya orang tuh boleh sampean. Lupa nama beliau dah awak dulu akrab yo pernah kena malah menikah yo anak mama awak namanya Damon. Jadi Mbak cerita tentang pengalaman baik dengan beliau. Tahu dengan istilah dagang perdagangan yo dari awal orang Minang jadi karyawan sama-sama mengalir ke Monas, mengalir ngobrol ke Pasanyar ke Bogor, mengalir ngobrol ke Serang, ya sama orang-orang Minang. Jadi support selalu dengan. Selalu support. Dadang ada punya gale. Pernah mematan Dazon. Dadang ada punya gale. Anjua galeran modal sekian gitu. Sampai Dazon benar-benar oke. Benar-benar bisa ibarat itu bisa dilapain oleh seorang. Iya semua Minang lah. Semua Minang. Jadi kesimpulannya tetap ada dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang membuat Dazon Nirwana ke lembah keterpurukan paling dalam adalah orang Minang. Yang membuat Dazon bangkit lagi dan menjadi hebat lagi adalah orang Minang. Betul. Jadi tergantung kita sendiri. Ini pesan buat saya sendiri, buat teman-teman, buat semuanya yang menonton. Kita boleh memilih, kita menjadi orang yang baik atau yang buruk, itu saja. Sebab yang Minang asli adalah yang tertera di dalam perjanjian Marapalam.
disebutkan di situ adat basandi sarak basandi kitabullah. Sarak bakato adat memakai. Jadi awakku memang harus hidup di dalam ketentuan-ketentuan Islam yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau misalnya orang yang selalu menjatuhkan sesama Minang, itu sama saja menjatuhkan saudaranya, dan itu tidak boleh. Di dalam Al-Quran pun tidak boleh menjatuhkan sesama Muslim. Kalau ada orang mengumbar aib Muslim lainnya, berarti dia sama dengan membunuh semua umat Islam, kan gitu. Ya, betul. Jadi kita bisa memilih sana aku akan menjadi orang yang selalu mensupport sesama orang Minang, atau akan menjadi orang yang selalu menghancurkan sesama orang Minang. Jadi tidak ada dosa awak selalu mensupport. Tak pernah dulu ang bodoh angko tu segala macam bla 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 bla. Kalau tidak terima dengan sesuatu karya dari orang lain tu, diam. Tapi kalau ingin mengkritik-kritiklah dengan sopan, dengan cara keminangan gitu. Adat basandi sarak basandi kitabullah. Jadi adatku adalah malu sana. Adatku adalah ketentuan. Nah, dan ketentuan dan ado di Minangko tidak lepas dari sarak. Sarak adalah seperti hadis, seperti yang dikerajuan para ulama, itu sarak. Pokoknya sebuah peraturan yang ada di dalam agama disebut sarak. Nah, sarak itu bersandi kitabullah, dari ketentuan Tuhan itu sendiri, dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Jadi banyak di Minangko dengan keadaan yang terpuruk seperti itu, banyak juga bangkit orang-orang yang seperti Robin Hood. Nah, kita punya sebuah kisah tentang Angku Aladin, yaitu Aladin Banwali, galanya si Rajo Linduang. Nah, Aladin itu si Rajo Linduang. Beliau terkenal karena menjadi seorang perampok pada era 60 sampai 70-an. Ya, Betul.